Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika bersama saya Bu Iza. Nah, kalau kemarin kalian matematika belajar bersama Ibu Siti Nurkhalifah, kali ini kalian akan belajar matematika bersama saya. Di pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah seputar persamaan garis lurus. Pada bab ini terdiri dari 4 subbab materi, di mana subbab yang pertama itu terdapat pengenalan PGL atau persamaan garis lurus. Di situ ada materinya seputar PGL serta bagaimana cara menggambar grafik dari PGL tersebut. Kemudian subbab materi yang kedua ada kemiringan atau yang sering kita sebut sebagai gradien. Nanti di dalamnya kita akan mempelajari mengenai gradien garis serta cara menentukan gradien garis. Kemudian yang ketiga itu persamaan garis lurus. Nanti kita akan mengetahui bagaimana cara menggambar atau menentukan persamaan garis lurus melalui 4 tipe. Yang pertama, persamaan garis lurus melalui pangkal koordinat O, di mana koordinatnya 0,0 yang bergradien M. Kemudian persamaan garis lurus melalui titik 0,C dengan gradien M. Selanjutnya persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Serta yang terakhir ada persamaan garis lurus melalui 2 titik A dan B, di mana titik A nanti koordinatnya X1, Y1 dan B itu koordinatnya X2, Y2. Sebab yang keempat atau sebab yang terakhir itu adalah kedudukan 2 garis, di mana nanti kedudukan 2 garis itu dibagi menjadi 3, yaitu kedudukan garis yang sejajar, berhimpit, dan berpotongan. Di pertemuan pertama kali ini, pada bab ini, yang kita pelajari adalah subbab yang pertama ini. Jadi pengenalan dari PGL saja. Kita ke materi. Nah, kira-kira apa sih PGL itu? Persamaan garis lurus itu yang bagaimana? Jadi kalian amati terlebih dahulu gambar di samping ini. Nah, di sini terdapat gambar balapan sepeda, perlombaan balap sepeda. Nah, dalam suatu perlombaan balap sepeda itu seorang pembalap itu dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan tetap. Nah, apabila setiap 1 detik ditempuh pembalap tersebut dalam jarak 3 meter, kira-kira jarak yang ditempuh itu setelah 1 jam itu berapa ya? Nah, dalam ilmu fisika, gerak yang dialami oleh sepeda ini itu dinamakan gerak lurus beraturan atau GLB, di mana gerak benda yang melintasi garis lurus dalam selang waktu yang sama, benda menempuh perpindahan yang sama. Nah, perhitungan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam koordinat kartesius. Jadi, dalam koordinat, lamanya waktu dan jarak tempuh akan membentuk suatu garis lurus. Sehingga nanti, setelah ditentukan persamaan garis lurusnya, dapat ditentukan penyelesaian untuk kasus ini. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud garis lurus? Terus, bagaimana dengan sifat-sifat dan perhitungannya? Misalkan di sini ada tabel waktu dan jarak tempuh sepeda ini ya, dalam perlombaan ini. Misalkan dalam 1 detik itu menempuh jarak 3 meter. Kalau 2 detik otomatis menempuh jarak 6 meter dan seterusnya. Di sini tabel hubungan antara jarak dan waktu di atas apabila diletakkan pada diagram kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Jadi, fungsi atau persamaan yang menghubungkan antara waktu dengan jarak tempuh itu merupakan suatu fungsi atau persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu apa?
PGL atau persamaan garis lurus itu merupakan suatu perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Dengan kata lain, PGL adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Minimal, ketika kita ingin membuat sebuah garis lurus itu harus terdiri dari dua titik. Sehingga ketika dua titik itu dihubungkan akan membentuk garis lurus. Kalau titiknya cuma satu, ya berarti kita tidak bisa membentuk sebuah garis lurus. Nah, bentuk umumnya dari persamaan garis lurus itu yang bagaimana? Jadi, bentuk umum dari persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C, atau AX plus BY plus C itu sama dengan 0. Nah, karena persamaan garis ini AX plus BY plus C ini itu dapat diubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C, dan sebaliknya Y sama dengan MX plus C itu bisa diubah ke dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kedua bentuk ini ekivalen, merupakan persamaan yang ekivalen, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi kita bisa membentuk dari bentuk yang ini menjadi bentuk yang ini. Bentuk yang kedua atau bentuk yang kedua ini bisa diubah ke bentuk yang pertama. Sebagai contohnya misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada dua bentuk persamaan seperti ini. Bentuk yang pertama Y sama dengan min 3X plus 4, dan bentuk yang kedua ada 6X plus 2Y sama dengan 8. Keduanya merupakan persamaan garis lurus. Nah, misalkan kita ingin mengubah salah satunya. Kalau misalkan kita mengubah yang 6X plus 2Y sama dengan 8, kita ubah misalkan ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Maka caranya, nah karena di sini kalau di Y sama dengan MX plus C, otomatis ruas kiri harus cuma bernilai Y. Jadi kita kurangkan kedua ruas itu dengan 6X, sehingga menghasilkan 2Y itu sama dengan negatif 6X plus 8. Kemudian, karena di sini bentuk umumnya itu bernilai Y, maka 2Y ini kita ubah menjadi Y dengan cara kedua ruasnya ini kita bagi 2, sehingga menghasilkan Y sama dengan negatif 3X plus 4. Nah, karena bentuknya ini sama dengan bentuk persamaan yang pertama ini, maka kedua bentuk persamaan ini adalah ekivalen. Jadi 6X plus 2Y sama dengan 8 itu ekivalen dengan Y sama dengan negatif 3X ditambah 4. Kalian boleh mencoba-coba. Misalkan kalian ingin mengubah bentuk yang pertama ini Y sama dengan negatif 3X plus 4, itu biar ekivalen dengan persamaan yang kedua, boleh. Kalian bisa mencoba sendiri. Kemudian selanjutnya, nah, apabila kita mempunyai persamaan Y sama dengan 5X plus 2, kemudian kita menunjukkan dalam koordinat kartesius untuk persamaan garisnya itu melalui beberapa titik. Misalkan titiknya X-nya itu X. Titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik, misalkan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita hubungkan menjadi satu garis lurus. Jadi kita menggambar dalam titik koordinat, di koordinat kartesius ya, kita gambar titiknya itu X-nya itu bernilai negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya, kita tarik garis, akan membentuk garis lurus seperti ini. Nah, di sini kan titiknya negatif 1, 0, 1, 2, 3. Itu misalkan titik-titiknya. Bagaimana kok bisa kita membuat garis titik-titiknya seperti ini? Nah, begini. Berdasarkan gambar ini, kira-kira apakah garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius?
Kalau memotong, kira-kira di mana titik potongnya? Oke. Nah, kalau misalkan kita ambil titik X-nya itu negatif 1, berarti kita substitusikan nilai negatif 1 ini ke dalam fungsi atau persamaan garis lurusnya. Misalkan X-nya negatif 1 kan, berarti Y sama dengan 5 dikali negatif 1 ditambah 2. Jadi 5 dikali negatif 1 itu negatif 5. Negatif 5 ditambah 2 berarti negatif 3. Jadi kalau di titik X-nya negatif 1, maka Y-nya di negatif 3. Misalkan negatif 3-nya di sini. Kemudian apabila X-nya 0, berarti kita substitusikan lagi. Misalkan Y sama dengan 5 kali 0 ditambah 2. Sehingga ketemu nanti Y-nya adalah 2 di sini Y-nya. Kemudian kita mencari Y lagi apabila X-nya 1, berarti kita masukkan lagi ke dalam persamaan Y sama dengan 5 kali 1 ditambah 2. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5 ditambahkan 2, maka hasilnya 7. Berarti ketemu titiknya di sini. Dan seterusnya ya, kita menghitung lagi, nanti kalian hitung sendiri kalau titiknya itu 2, 3. Nanti ketemu gambar seperti ini kalau kalian menggambarnya. Nah, kalau di sini ditanyakan, apakah garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y? Coba kita lihat. Nah, di sini, di titik Y-nya sama dengan 2 ini berarti ini memotong sumbu Y. Nah, kalau tadi, kira-kira X-nya bernilai berapa kalau kita memotong sumbu Y di titik 2 ini? Kalian masih ingat bahwa tadi ketika X-nya sama dengan 0, 5 kali 0 ditambah 2, berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti garis tersebut akan memotong sumbu Y itu ketika nilai X-nya berada di titik 0. Kemudian garisnya juga memotong sumbu X. Kira-kira ketika nilai Y-nya berapa biar memotong sumbu X? Nah, selanjutnya begini. Titik-titik perpotongan tersebut terjadi pada X sama dengan 0. X sama dengan 0 tadi kan nilai Y-nya ketemu 2. Berarti nanti ketika X sama dengan 0, maka garisnya akan memotong sumbu Y. Kemudian apabila Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan Y sama dengan 5X plus 2. Itu nanti hasilnya 0 sama dengan 5X plus 2. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan negatif 5X. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kedua ruas kita kurangi dengan 5X, maka hasilnya itu kan negatif 5X ditambah 2. Nah, itu kan masih negatif 5X nilainya. Biar bernilai X, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 5, sehingga menghasilkan X itu sama dengan negatif 2/5. Jadi, ketika nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya nanti negatif 2/5. Di sini negatif 2/5. Nah, oke. Sehingga titik potong yang bisa memotong sumbu X nanti adalah negatif 2/5, 0. Gini ya. Nilai X-nya negatif 2/5 dengan Y-nya 0, maka akan memotong sumbu X. Dan apabila nilainya X-nya 0, Y-nya 2, maka akan memotong sumbu Y. Jadi perlu kita ingat, kondisi apabila X-nya bernilai 0 itu menyebabkan garis Y sama dengan 5X plus 2 itu akan memotong sumbu Y ya. Memotong sumbu Y, sehingga seringkali dinamakan perpotongan garis dengan sumbu Y. Apabila kondisinya Y sama dengan 0, itu akan menyebabkan garis Y sama dengan 5X plus 2 itu memotong sumbu X. Memotong di sini ya. Seringkali dinamakan perpotongan garis dengan sumbu X. Yang selanjutnya, nah,
Sekarang untuk persamaan garis secara umum Y sama dengan AX plus B, kira-kira di mana titik potong tersebut dengan sumbu X, serta titik potongnya dengan sumbu Y. Bagaimana cara menentukan titik potongnya? Oke, misalkan ada contoh, titik koordinat belum diketahui, jadi kita menentukan titik koordinat koordinat titik potong garis dengan persamaan 2Y min 3X sama dengan negatif 6 terhadap sumbu-sumbu koordinat. Kita tahu sebelumnya, di materi yang sebelumnya tadi, sebuah garis nanti akan memotong sumbu X itu apabila nilai Y-nya bernilai 0 dan akan memotong sumbu Y apabila X-nya bernilai 0. Jadi, untuk menentukan titik-titik koordinatnya, yang pertama, agar memotong sumbu X, kita tentukan nilai Y sama dengan 0. Jadi, kalau Y-nya bernilai 0, kita substitusikan ke persamaan yang ini, 2Y min 3X sama dengan negatif 6. Jadi, 2 dikali 0 dikurangi 3X, itu sama dengan negatif 6. Kemudian 2 kali 0 kan hasilnya 0, berarti tinggal negatif 3X, itu sama dengan negatif 6. Nah, karena di sini masih bernilai negatif 3X, biar menjadi X, maka kedua ruasnya itu harus dibagi dengan negatif 3. Negatif 3X dibagi negatif 3 itu hasilnya X, negatif 6 dibagi negatif 3 itu hasilnya 2. Jadi ketemu X-nya sama dengan 2, maka titik potongnya biar memotong sumbu X adalah 2,0. Kemudian, ketika ingin mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X itu harus bernilai 0. Sehingga ketika kita substitusikan atau kita masukkan nilai X, maka 2Y dikurangi 3 kali 0 itu sama dengan negatif 6. 2Y dikurangi 0 sama dengan negatif 6, berarti 2Y itu sama dengan negatif 6. Biar 2Y ini bernilai Y, maka harus dibagi 2, sehingga kedua ruas harus dibagi 2, menghasilkan Y sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik potongnya biar memotong sumbu Y adalah 0, negatif 3. Yang selanjutnya, bagaimana cara mencari titik potong pada garis? Nah, misalkan di sini ada sebuah titik di mana titiknya itu P dengan koordinat 3, D. Jadi X-nya 3, Y-nya D. Itu terletak pada garis yang melalui titik Q, titiknya negatif 2,10, dan R dengan titik 1,1. Kita akan menentukan koordinat titik P itu berapa, karena di sini koordinat titik P itu salah satunya atau nilai Y-nya belum diketahui ya, atau masih bernilai D. Jadi, caranya, sebuah titik yang terletak pada sebuah garis, itu ketiga titiknya itu akan memiliki gradien yang sama, sehingga akan ketemu rumus seperti ini. Y min Y2 per X min X2 itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi misalkan kita yang belum kita ketahui itu koordinat titik P kan, berarti nanti titik P ini nilainya X dengan Y. X-nya 3, Y-nya D. Kemudian di sini di yang pertama ini kita misalkan kalau X2, Y2-nya itu yang R dan X1, Y1-nya itu yang Q, bisa kita substitusikan ke dalam rumusnya itu Y min Y2 per X min X2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y-nya tadi punyanya PD, sedangkan Y2 X2 nya kan tadi punyanya R 1,1. Jadi D min 1 per 3 min 1 sama dengan 1 min 10. 10 tadi punyanya Q ya, karena kita tadi bernilai X2 Y2. 1 min 10 per 1 dikurangi negatif 2, sehingga hasilnya ketemu D min 1 per 2 itu sama dengan negatif 9 per 3. Kita kalikan silang, jadi pembaginya nanti pindah ruas. Yang kiri pindah ruas ke yang kanan menjadi perkalian, yang kanan pindah ke kiri juga menjadi perkalian, sehingga 3 dikali D min 1 itu sama dengan 2 dikali negatif 9. Kemudian hasilnya ketemu 3D min 3 itu sama dengan negatif
18. Nah, kalau sudah seperti ini, biar nanti nilainya 3D atau yang konstantanya hilang di sebelah kiri, maka kita, karena di sini nilainya negatif kan, berarti kita jumlahkan dengan 3 biar nilai negatif 3-nya ini hilang. Jadi ketika kedua ruasnya sudah kita jumlahkan dengan 3, maka hasilnya 3D itu sama dengan negatif 15. Kemudian biar bernilai D, karena di sini 3D, harus kita bagi dengan 3, sehingga kedua ruasnya dibagi 3 menghasilkan D sama dengan negatif 5. Jadi ketemu titik koordinat P itu 3, negatif 5. Nah, kemudian ini cara yang kedua. Kalau tadi kan kita memakai X1, Y1-nya yang Q, X2, Y2-nya yang R. Nah, boleh kok kita menggunakan X1, Y1-nya itu yang R, kemudian X2, Y2-nya itu yang Q. Nanti hasilnya juga akan tetap sama. Coba kita lihat di sini ya. Kalau kita misalkan X1, Y1-nya yang R dan X2, Y2-nya itu yang Q, kita masukkan ke rumus, nanti ketemu D-10 per 3 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 10 min 1 per negatif 2 min 1. Kemudian ketemu D-10 per 5 itu sama dengan 9 per negatif 3. Kita kalikan silang sebagaimana yang tadi, sehingga ketemu negatif 3 dikali D-10 itu sama dengan 5 kali 9. Negatif 3D ditambah 10 karena negatif dikali negatif positif ya. Itu sama dengan 45. Nah, di sini kita harus menghilangkan konstanta yang sebelah kiri, ruas kiri. Plus 30 itu biar hilang harus dikurangi 30, otomatis kedua ruas dikurangi 30, sehingga ketemu negatif 3D itu sama dengan 15. Kemudian kita mengubahnya biar nilainya negatif D, berarti kita bagi dengan 3, atau misalkan kita langsung mengubah menjadi positif D, berarti kita bagi dengan negatif 3. Jadinya negatif 3D dibagi negatif 3 itu D, 15 dibagi negatif 3 itu hasilnya negatif 5. Hasilnya tetap sama, D-nya negatif 5. Koordinatnya pun ketemu, P-nya 3, negatif 5. Sudah paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus? Oke. Nah, ketika kita ingin menggambar grafik dari persamaan garis lurus, itu terlebih dahulu kita harus tahu bahwa kita bisa membuat garis lurus itu apabila minimal terdapat 2 titik. Ketika dalam bidang kartesius apabila hanya terdapat 1 titik, itu tidak bisa kita tarik garis lurus dari 1 titik tersebut. Jadi syarat minimal harus terdapat 2 titik yang memenuhi garis itu, sehingga kita bisa menariknya menjadi garis lurus. Nah, cara menggambarnya, yang pertama itu menggambar grafik garis lurus dengan menggunakan beberapa titik bantu, sebagaimana di contoh yang sebelumnya tadi ya, yang di persamaan Y sama dengan 5X plus 2 tadi. Nah, jadi langkah-langkahnya kita menentukan beberapa titik bantunya yang terletak pada garis lurus. Kalau di contoh yang tadi kan kita menentukan misalkan X-nya tadi negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya. Baru kemudian menggambarkan titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Kalau sudah menggambarkan titiknya, baru kemudian kalian mensubstitusikan nilai titik-titik bantu tersebut ke dalam persamaan. Sehingga kalau di contoh yang sebelumnya tadi, di X sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, 3 tadi, disubstitusikan ke dalam persamaan garis lurusnya, nanti akan kita ketahui nilai Y-nya, baru kemudian kalau sudah, baru kita hubungkan titik-titik bantu pada koordinat kartesius tersebut sehingga membentuk garis lurus. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian, cara yang kedua, kita menggambar grafik garis lurus dengan menggunakan pertolongan titik potong garis sumbu koordinat. Jadi, kalau di cara yang kedua ini, kita cukup misalkan
Persamaannya tadi Y sama dengan 5X plus 2. Jadi kita cukup mencari dua titiknya. Yang pertama itu apabila memotong sumbu X, dan yang kedua apabila memotong sumbu Y. Jadi kita menentukan terlebih dahulu titik potongnya terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0, dan menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan nilai X sama dengan 0. Baru kalau sudah ketemu dua titiknya ini, kita bisa menggambarkan titik potong X dan Y terhadap sumbu X dan Y ke dalam bidang koordinat kartesius. Kalau sudah menentukan titik potongnya ini, dua titik potongnya, baru kemudian dari dua titik itu kita hubungkan membentuk garis lurus. Nah, misalkan di sini contoh persamaannya misalkan 2X plus 3Y sama dengan 6. Tadi di cara yang kedua kan kita tinggal menentukan titik potong yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti ini caranya. Kita mencari titik potong terhadap sumbu X terlebih dahulu. Kalau persamaannya itu mempunyai titik potong terhadap sumbu X, otomatis nilai Y-nya bernilai 0. Sehingga kita tulis ke dalam persamaan 2X ditambah 3 kali 0 itu sama dengan 6. Sehingga 2X ditambah 0 sama dengan 6. Biar nilai 2X nanti berubah menjadi X, maka harus kita bagi 2. Otomatis ruas kanan juga harus kita bagi 2. Sehingga nanti hasilnya X itu sama dengan 3. Berarti ketemu titik potongnya 3,0. Kemudian kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu Y-nya berarti nanti nilai X harus sama dengan 0. Kemudian nilai X sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga 2 dikali 0 itu sama ditambah 3Y sama dengan 6, maka hasilnya 3Y sama dengan 6. Biar 3Y ini bernilai Y, maka harus kita bagi 3, sehingga ruas kanan juga harus kita bagi 3. Hasilnya ketemu Y sama dengan Y sama dengan 2. Sehingga titik potongnya biar memotong sumbu Y adalah 0,2. Kalau kita buat tabel seperti ini ya, X-nya bernilai 0, maka Y-nya 2. X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 0. Titik potongnya 0,2 dengan 3,0. Kalau sudah ketemu dua titik potong ini, barulah kita menggambar grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi kita menggambar di sini, kita pakai garisnya. Garis yang vertikal ini, yang tegak ini, namanya sumbu Y atau sumbu ordinat. Kemudian yang ini, yang mendatar atau horizontal ini sumbu X ya. Nanti kalian kalau menggambar, kalian beri nama di sini Y, di sini X. Kemudian tadi ketemu titik yang pertama 0,2, X-nya 0. 0 kan di sini titiknya. Y-nya 2, berarti di sini titiknya. Kemudian X-nya 3 dan Y-nya 0, berarti di titik 3X di sini. Terdapat dua titik, baru kemudian kita tarik garis lurus yang melewati dua titiknya ini. Nah, kemudian dari garisnya ini kita tulis persamaan garis lurusnya tadi, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Jadi cara menggambar grafik garis lurusnya seperti ini. Sudah paham semua kan ya? Dari penjelasannya sudah jelas kan? Kemudian selanjutnya kita berlatih, berarti materi persamaan garis lurus yang pertama ini sudah selesai. Di sini kalian cuma diberi 3 soal. Jadi, saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ini soal yang pertama, itu kalian mengubah persamaan ke dalam bentuk yang ekivalen. Sebagaimana tadi, misalkan Y sama dengan MX plus C, itu diubah ke AX plus BY plus C. Ya, di sini ada tiga bentuk persamaan yang akan kalian ubah ke dalam bentuk yang ekivalen. Misalkan ya, di sini ada 6X plus 3Y itu sama dengan 14, berarti kita rubah bentuk AX plus BY-nya ke dalam Y sama dengan MX plus C. Berarti nanti kita rubahnya, sisi kiri harus bernilai Y.
Caranya berarti kita hilangkan terlebih dahulu 6x-nya. Berarti kedua ruas harus dikurangi 6x. Sehingga ketemu 3y itu sama dengan 14 min 6x. Atau 3y sama dengan min 6x plus 14. Kemudian di sini masih bernilai 3y. Biar bernilai y baru harus dibagi 3. Sehingga kedua ruas dibagi dengan 3. Nanti y sama dengan negatif 2x ditambah 14/3. Seperti itu ya. Dan seterusnya kalian bisa mengerjakan sendiri. Pasti mudah ya. Kemudian soal yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini kalian disuruh menentukan titik-titik potong dengan sumbu X, titik potongnya terhadap sumbu X, dan titik potong terhadap sumbu Y dari tiap-tiap persamaan ini. Berarti kalau titik potongnya terhadap sumbu X, berarti nanti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kalau titik potongnya terhadap sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Jadi, dari persamaan ini, kalian mencari dua titik potong sebagaimana di materi yang sebelumnya tadi, di menggambar grafik garis lurus ya. Kalau nilai X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Kalau nilai Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Seperti itu ya. Kemudian, di soal yang ketiga, itu soalnya kalian disuruh menggambar grafik dari persamaan garis lurusnya ini. Boleh kalian menggunakan cara yang pertama atau melalui titik-titik bantu, atau cara yang kedua dengan mencari titik potongnya terlebih dahulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, soalnya cuma 3 ini. Saya harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.